sekarang diuji aja. Coba kumpulkan pejabat itu, terus tanyain, menurut Bapak, gitu ya. Silakan kalau wartawan bisa nanya, menurut Bapak, pandangan Bapak terkait dengan jilbab bagaimana? Takut nggak gitu? Terkait dengan istilah khilafah takut nggak gitu? Atau benci nggak? Kalau dia mengatakan takut atau benci atau dia udah mulai miring-miring mengatakan khilafah itu kan ajaran Islam tapi tidak cocok, bisa aja ngomong gitu. Nah itu mulai miring-miring itu, itu berarti dari dalam sudah mulai terpapar Islamofobia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Wahyu semua? Mudah-mudahan kondisi sahabat Wahyu dalam kondisi sehat. Bagi yang sakit, kami doakan semoga lekas sembuh. Baik, insya Allah malam ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik dan insya Allah sangat bermanfaat. Oleh karena itu, bincang bersama sahabat Wahyu pada episode kali ini akan mengambil tema takut khilafah, tanda Islamofobia. Nah, untuk itu kami sudah mengundang narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Rocky, apa kabarnya Bang Rocky? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, tetap sehat, tetap semangat. Alhamdulillah Bang Rocky. Bang Rocky, kita kali ini mengambil tema takut khilafah, tanda Islamofobia. Namun sebelumnya saya ingin memberikan sedikit narasi bahwa pada tanggal 4 Desember 2020 di laman bisnis.com bahwa Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menegaskan bahwa tidak ada Islamofobia dalam pemerintahan di Indonesia. Beliau menyatakan bahwa pejabat politik pemerintahan, pembuat kebijakan, petinggi dan anggota TNI atau Polri sebagian besar adalah orang-orang Islam yang tidak mungkin bisa menjadi pemimpin jika ada Islamofobia di sini. Kata Mahfud MD melalui siaran pers Kamis 24 Desember 2020. Bahkan menurutnya sekarang ini banyak petinggi TNI atau Polri yang pandai mengaji, bahkan menjadikan markas TNI dan Polri sebagai tempat pengajian dan samaan Quran. Namun di lain sisi, pada Kamis 3 September 2020, ini saya ambil dari CNN Indonesia, bahwa Menak Fahrul Raji menyatakan bahwa radikalisme masuk masjid lewat anak-anak good looking. Nah ini sangat menarik bahwa Menteri Agama Fahrul Raji membeberkan cara masuknya kelompok maupun paham radikalisme ke masjid-masjid yang ada di lingkungan pemerintahan, BUMN, dan di tengah masyarakat. Salah satunya dengan menempatkan orang yang memiliki paham radikal dengan kemampuan keagamaan dan penampilan yang tampak mumpuni. Nah, beliau menyatakan bahwa caranya masuk mereka gampang. Pertama, dikirimkan seorang anak yang good looking, penguasaan bahasa Arabnya bagus, hafiz Al-Quran. Nah, mereka mulai masuk, kata Fahrul Raji dalam webinar bertajuk Strategi Menangkal Radikalisme pada Aparatur Sipil Negara di kanal YouTube Kemenpan RB. Baik Bu Rocky, selain itu juga kan beberapa waktu yang lalu keluar SKB 3 Menteri, Bung Rocky, terkait pengaturan masalah kerudung atau jilbab di sekolah, Bung Rocky. Nah, sebenarnya di satu sisi Mahfud MD menyatakan bahwa tidak ada Islamofobia di dalam pemerintahan di negeri ini gitu. Tapi dari pernyataan Menak sendiri menyatakan bahwa ada gitu, ada ciri-ciri radikalisme sampai masuk ke pemerintahan dan mengusik pemerintahan, bahkan sudah masuk di BUMN. Bagaimana pandangan Bang Rocky terkait hal ini? Ya, kalau kita lihat pernyataan Menko Polhukam, juga ada pernyataan Menteri Agama, juga ada kebijakan yang dikeluarkan tentang hal-hal tersebut terkait dengan Islam dan terkait dengan dugaan untuk mengatakan bahwa tidak ada Islamofobia. Nah ini sebenarnya pernyataan yang saling kontradiktif dengan fakta, bahwa secara faktual bahwa betul apa yang dikatakan oleh Pak Mahfud MD itu, bahwa banyak orang Islam yang menjabat di tubuh pemerintahan. Itu orang juga tahu karena memang negeri ini mayoritas Muslim.
Pastilah sewajarnya dan normalnya memang yang banyak menjabat harusnya Muslim. Itu wajar sekali. Tetapi yang Muslim tadi apakah tidak takut dengan ajaran-ajaran Islam? Dikonfirmasi langsung oleh Menak tadi bahwa mereka juga takut ada ajaran-ajaran Islam yang tanda kutip bagi mereka dianggap radikal. Artinya memang dari awal mereka juga sudah takut terhadap ajaran-ajaran Islam itu. Jadi mengidap ketakutan. Kalau boleh dibilang terpapar virus ketakutan yang disebut virus Islamofobia tadi. Jadi ini ada kontradiktif. Menurut saya ini membutuh kita gali lebih dalam lagi. Baik, tidak hanya ini kan Bung Rocky, sebelumnya juga kan ada pembahasan terkait perubahan kurikulum pelajaran agama untuk madrasah aliyah yang membahas terkait jihad dan khilafah. Ya, itu salah satu sebenarnya yang menunjukkan bahwa di dalam tubuh pemerintahan sendiri, dalam konteks memandang ajaran-ajaran Islam, itu ada ketakutan, sehingga mereka mencoba untuk merevisi ajaran-ajaran Islam yang padahal sudah puluhan tahun tidak dipersoalkan, tidak mengganggu. Seperti yang tadi dikatakan tadi bahwa pelajaran agama di Madrasah Aliyah yang membahas tentang ajaran Islam terkait dengan definisi khilafah, apa itu khilafah, apa itu jihad, itu kan sudah dari dulu-dulu nggak pernah dipersoalkan itu. Nah, di era-era sekarang ini nampak kok dipersoalkan. Berarti mulai nampak ketakutan atau keraguan ataupun diskriminasi terhadap ajaran Islam itu sendiri. Nah, ini yang kemudian dikaitkan dengan istilah Islamofobia. Ketakutan yang berlebihan, mengidap ketakutan terhadap sesuatu yang secara berlebihan sehingga jadi mengganggu dalam konteks kehidupan bersama. Ya, memang sebelumnya Islamofobia ini tidak mencuat sebesar sekarang ini ya. Artinya kapan Bang Rocky Islamofobia itu muncul dan apa maknanya Bang Rocky? Iya, kalau kita pelajari ya Islamofobia itu kan istilah ini muncul di dunia internasional ya tahun 1980-an itu sudah muncul. Tapi ini memang terjadi kontradiksi ya, sangat kontroversial itu. Di dunia internasional sendiri mereka mempersoalkan terkait Islamofobia itu gitu. Namun istilah ini kan baru lebih populer lagi setelah ada peristiwa 911 itu. Ditabraknya gedung WTC oleh pesawat yang akhirnya muncul isu terorisme itu. Nah, itu semakin gencar terhadap Islamofobia sehingga semakin terjadi diskriminasi terhadap ajaran-ajaran Islam juga terhadap kaum muslimin gitu. Jadi kalau kita definisikan makna Islamofobia menurut kutipan kita di pemahaman internasional itu terkait dengan istilah Islamofobia itu kan dimulai dari prasangka itu. Prasangka diskriminasi, ketakutan dan kebencian terhadap Islam dan Muslim, nah gitu. Jadi kalau Islam itu berarti ajaran-ajarannya, termasuk juga simbol-simbolnya. Nah kalau Muslim termasuk orangnya gitu, orangnya dan tokoh-tokohnya. Jadi diawali dari istilah prasangka, nah gitu. Kalau kita istilah prasangka berarti kan berarti dugaan. Ya, ataupun belum tahu persis, jadi dia menyangka-nyangka saja. Jadi munculnya Islamofobia itu pasti berawal dari dugaan atau prasangka. Jadi ketakutan karena dugaan yang belum pasti gitu, yang belum jelas. Jadi itu makanya diawali dari prasangka dan belum pasti dan belum jelas itu. Jadi ketakutan terhadap ajaran Islam terkait dengan jilbab, takut terhadap ajaran Islam dengan khilafah, takut ajaran Islam terkait dengan hukuman pencuri itu dipotong tangan misalnya. Nah itu dugaan dan prasangka yang terus dibangun, kemudian diopinikan, direproduksi kembali, kemudian direproduksi lagi gitu. Sehingga muncullah isu-isu terus yang membuat ketakutan-ketakutan berlebihan. Dan ketakutan ini oleh orang-orang yang tidak mau berpikir, tidak mau mengkaji, tidak mau melakukan riset atau kajian atau diskusi-diskusi, mereka berada dalam pemikiran yang menakutkan itu. Nah itulah akhirnya disebut terpapar atau mengidap virus Islamofobia. Jadi Islamofobia ini justru berbahaya bagi orang, karena dengan mengidap itu, di dalam diri mereka itu ada ketakutan-ketakutan, sehingga
menjalani kehidupan ini dengan penuh ketakutan, dengan penuh perasaan yang tidak nyaman gitu. Padahal yang ditakut itu belum tentu menakutkan gitu. Jadi mereka takut terhadap ajaran Islam tentang jilbab. Oh, baru dengar jilbab takut. Dengar khilafah takut. Dengan istilah jihad langsung takut. Nah, itulah yang dikategorikan Islamofobia gitu. Jadi ketakutan berlebihan diawali dari prasangka yang akhirnya dengan ketakutan itu mereka membenci dan yang akhirnya memusuhi ajaran Islam termasuk simbol-simbolnya dan juga umatnya atau Muslim itu sendiri. Artinya seorang Muslim pun bisa mengidap Islamofobia ini ya, Bang Rocky. Jadi kenapa sih orang ini bisa mengidap gitu? Jadi kalau kita klaster atau kita klasifikasikan, berarti ada 3 kelompok yang mengidap atau boleh dibilang terpapar Islamofobia itu. Yang pertama adalah orang yang memang tidak paham terhadap Islam dan ajaran-ajarannya, sehingga yang dia dapat itu memang takut, menakutkan, ketakutan-ketakutan, kebencian-kebencian gitu. Dan akhirnya permusuhan-permusuhan. Itu karena apa? Karena dia tidak paham. Yang kedua, ada orang yang paham gitu. Ada orang yang paham, tetapi memang dari awal ada kebencian terhadap Islam. Sehingga dia memusuhi Islam. Nah, yang ketiga ini orang yang memang dia sudah tidak paham, dia juga benci, kemudian dia mereproduksi dan memprovokasi. Nah, pihak ketiga ini yang paling berbahaya nih. Dia sudah tidak paham, kemudian dia membenci, dia memusuhi, dia memprovokasi untuk ikut-ikut memusuhi gitu. Nah, ini yang pihak ketiga. Jadi kalau saya lihat ada 3 level di situ. Nah, ini yang paling berbahaya ini. Nah, ini terus-menerus. Yang berbahaya lagi kalau orang yang benci dan sudah terpapar dengan virus Islamofobia itu, dan dia punya kewenangan atau punya jabatan, berbahaya sekali. Sehingga dia dengan kebijakan kewenangannya itu bisa membuat kebijakan yang akhirnya apa? Akhirnya bisa membuat orang lain membenci Islam, menakut-nakuti Islam, memprovokasi untuk orang lain ikut takut, nah gitu. Nah, ini yang terjadi. Makanya tadi kalau Pak Mahfud MD mengatakan tidak ada di tubuh pemerintahan yang mengidap Islamofobia, tunggu dulu gitu. Coba kita ukur gitu. Benar nggak ada pejabat yang tidak takut dengan istilah jilbab? Benar nggak ada pejabat yang tidak takut dengan istilah jihad, dengan istilah khilafah, dengan istilah hukum kisos, dengan istilah itu semua kan ajaran Islam. Nah, takut nggak dengan itu? Kalau masih ada unsur takut dan akhirnya membuat kebijakan yang mengajak untuk tidak melaksanakan atau tidak mengikuti ajaran-ajaran itu, maka itu terkategori sudah terpapar Islamofobia. Nah, di situ yang makanya saya bilang coba kita uji lebih jauh gitu. Ada nggak? Sekarang diuji aja. Coba kumpulkan pejabat itu terus tanyain. Menurut Bapak gitu ya. Silakan kalau wartawan bisa nanya. Menurut Bapak, pandangan Bapak terkait dengan jilbab bagaimana? Takut nggak gitu? Terkait dengan istilah khilafah takut nggak gitu? Atau benci nggak? Kalau dia mengatakan takut atau benci atau dia udah mulai miring-miring mengatakan khilafah itu kan ajaran Islam tapi tidak cocok, bisa aja ngomong gitu. Nah, itu mulai miring-miring itu, itu berarti dari dalam sudah mulai terpapar Islamofobia gitu. Jadi ini virus yang berbahaya ini Islamofobia. Kenapa orang yang rasional pun bisa jadi takut gitu? Karena apa? Salah paham tadi. Jadi kalau orang tidak paham kemudian dia terpapar Islamofobia, jadi dia ketakutan tapi dia sendirian. Tapi kalau orang yang tadi dia terpapar Islamofobia dan dia paham, dia tidak mau diajak diskusi dan akhirnya dia dengan kesalahannya dia sendiri memahaminya itu, kemudian dia kemana-mana memprovokasi orang untuk ikut-ikut memusuhi, membenci dan seterusnya terhadap ajaran-ajaran Islam. Ini yang paling berbahaya. Yang lebih berbahaya lagi kalau orang yang mengidap Islamofobia itu punya kewenangan, punya kekuasaan. Wah, itu dia bisa memprovokasi lebih jauh lagi dan bisa membuat kebijakan yang mengarah kepada Islamofobia lebih besar. Begitu. Baik, artinya memang Islamofobia ini sangat berbahaya bagi kelangsungan Islam sendiri ya Bang Rocky. Namun siapa di balik Islamofobia ini dan siapa yang disasar Bang Rocky? Ya, kalau kita lihat siapa di balik Islamofobia, sebenarnya kalau kita urut tadi ya, kenapa terjadi Islamofobia? Karena yang munculkan kan bukan dari istilah dari dalam negeri ini, dari luar. Ya.
Apalagi yang populer kan sejak 9/11 atau perang melawan terorisme yang digaungkan oleh George Walker Bush ya. Yang akan Anda bersama teroris atau Anda bersama kami. You are with us or you are with terrorists, kan gitu dia ngomongnya. Nah itu berarti memang ini menjadi proyek ataupun opini yang dibangun oleh negara adidaya tadi. Jadi kalau kita mau urut siapa yang mempopulerkan dan mengembangkan isu Islamofobia, ya dari sana. Dari negara adidaya atau Amerika yang memproduksi narasi-narasi terhadap narasi-narasi yang membenci Islam, kebencian terhadap Islam, ketakutan terhadap Islam, itu kan diproduksi terus dari sana. Sehingga muncullah Islam itu teroris dan dikait-kaitkan dengan Islam kalau ada teroris, tapi kalau yang melakukan teror itu bukan Islam tidak dibilang teroris gitu ya. Nah itu nampak sekali itu. Jadi kalau kita bilang ini yang memproduksi narasi-narasi Islamofobia itu justru dari Barat kemudian diimpor ke negeri ini sehingga istilah teror masuk, habis setelah teror masuk istilah radikalisme masuk. Di baru-baru ini mulai muncul lagi istilah baru yaitu ekstremisme. Jadi ini kan istilah-istilah yang memang bukan produk asli oleh watak rakyat Indonesia, bukan. Orang Indonesia itu dari awal tidak mengenal istilah-istilah itu. Ini produk luar yang dimasukkan ke dalam. Yang sayangnya akhirnya sebagian besar umat Islam di Indonesia yang mayoritas ini terpapar gitu. Terpapar istilah-istilah itu dan terpapar Islamofobia tadi, ketakutan-ketakutan itu. Ya, tentu yang disasar adalah tadi dua itu, Islam, baik ajarannya dan simbol-simbolnya, juga Muslim sebagai pengikutnya. Muslim itu ada tokoh-tokohnya, ada umatnya. Jadi ini yang disasar oleh mereka. Dengan begitu mereka berharap ajaran-ajaran Islam itu tidak digunakan, tidak boleh muncul di permukaan. Makanya begitu ada istilah jilbab, mereka coba memusuhi, itu melanggar hak asasi lah, itu mengekang kebebasan, seterusnya. Atau istilah hukum Islam terkait dengan potong tangan atau kisos, mereka bilang itu sadis itu kan gitu. Padahal di tingkat kejahatan di Amerika itu luar biasa sadisnya. Berapa kejahatan terjadi setiap menit itu kan gitu. Nah itu bahkan pembunuhan bermacam-macam, bahkan orang punya senjata menembaki anak-anak sekolah itu terjadi depan mata itu. Apa itu tidak dibilang sadis itu? Nah, dalam Islam, makanya memang ada operasi itu menurut saya dari Barat untuk membuat Islam itu terpojok dan Islam itu ditakut-takuti gitu, dan dibenci. Di sinilah peran kita untuk menjelaskan, mendiskusikan supaya tidak takut dengan ajaran-ajaran Islam, termasuk ajaran Islam yang sangat ditakuti oleh Barat itu kan adalah khilafah. Karena dengan khilafah itu kan ajaran-ajaran dan hukum-hukum Islam yang lain bisa eksis, bisa diterapkan. Nah itu paling takut lah Barat. Jadi kalau kita bilang siapa yang paling fobia terhadap ajaran Islam dan terutama ajaran Islam terkait dengan khilafah, ya orang Barat, terutama Amerika. Bahkan Amerika mereka sudah melakukan kajian khusus terkait dengan khilafah itu, dan hasil Rand Corporation itu kan menjelaskan bahwa di antara mapping global future itu di antara ada 4 kemungkinan. Salah satunya adalah yang kemungkinan ketiga adalah the rising terbitnya New Caliphate ataupun khalifah yang baru. Itu mereka tahu persis. Jadi kalau kita bilang yang takut dengan istilah khilafah adalah Amerika dan Barat, yang sangat takut karena hegemoni mereka mencengkeram dunia ketiga atau menjajah negara-negara lain, itu bisa terhenti gara-gara orang sadar itu, memahami wah mereka ini penjajah ini kan gitu. Nah itu mereka khawatir sekali dengan istilah khilafah itu. Akhirnya mereka mengimporlah ketakutan-ketakutan itu ke seluruh negeri, termasuk ke Indonesia, bahwa khilafah menakutkan, jilbab menakutkan, jihad menakutkan. Itulah produksi mereka itu, sehingga umat Islam sendiri takut itu. Jadi kalau dibilang apakah ada umat Islam itu yang bisa mengidap Islamofobia? Ya ada. Kalau umat Islam itu sudah mulai terpapar pemikiran Barat, gitu. Terpapar virus Islamofobia tadi. Jadi Islamofobia itu seperti virus itu, yang memapar pemikiran-pemikiran orang, baik dia Muslim maupun bukan Muslim, sehingga dia semakin takut dengan Islam dan takut dengan umat Islam atau ajaran-ajaran Islam. Begitu. Baik, Bang Rocky. Kita ketahui memang di bulan Rajab
ini kita bahwa umat Islam itu sudah hampir 100 tahun hidup tanpa sistem kepemimpinan yang sudah kita bahas barusan. Khilafah itu dan khilafah itu merupakan ajaran Islam. Namun banyak pertanyaan-pertanyaan dari saudara-saudara kita, Bang Rocky, terkait bagaimana nasib warga negara non-Muslim atau kaum minoritas ketika hidup dalam negara khilafah, Bang Rocky. Ya, kalau kita bilang itu kan tadi ya, ketakutan-ketakutan yang dibangun oleh Barat supaya orang itu memang tidak suka dengan khilafah, takut dengan khilafah, akhirnya memusuhi dengan khilafah yang merupakan ajaran Islam. Dalam catatan sejarah tidak ada ceritanya, gitu ya, umat minoritas maupun mayoritas itu diperlakukan terjadi diskriminasi. Dalam kita kenal ya, dalam Piagam Madinah. Gitu. Piagam Madinah itu kan Madinah Carta ataupun kalau kita sekarang bilangnya Konstitusi Madinah. Gitu. Dalam negara modern dikenalnya sebagai konstitusi. Dan memang Piagam Madinah itu merupakan konstitusi tertulis pertama di dunia. Jadi Madinah itu negara modern pertama di dunia yang memiliki konstitusi tertulis. Di saat tahun 622 itu belum ada satu negara pun yang punya konstitusi tertulis. Nah, Madinah itu sudah punya, Madinah Carta. Inggris saja baru punya konstitusi tertulis itu 1215, artinya sekitar 600 tahun kemudian. Amerika baru punya konstitusi 1789, artinya 500 tahun kemudian setelah Inggris. Jadi kalau kita bilang sebenarnya ketika Islam menerapkan aturan-aturannya, ajaran-ajarannya dalam konteks kenegaraan, dalam konteks pemerintahan Islam, di Madinah yang orang kenal dengan istilah khilafah itu kemudiannya, itu kan posisi umat Islam di Madinah itu minoritas. Mayoritasnya bukan Islam. Tetapi kenapa semua masyarakat bisa sepakat untuk mengambil Islam sebagai pengatur kehidupan mereka. Dan pemimpinnya Rasulullah Muhammad SAW sebagai pemimpin mereka. Dan itu kan dikenal negara Madinah itu sebagai negara yang madani gitu. Ya mungkin kalau bahasa sekarang civil society. Yang paling makmur, yang paling egaliter di masa itu ya Madinah itu. Sehingga hanya dalam waktu 8 tahun dia sudah bisa membebaskan kota Mekah, istilah Futhul Mekah itu. Dan itu revolusi tanpa berdarah, tanpa ada korban. Coba Anda bayangkan sekarang ini, kalau mau terjadi pergantian rezim aja berapa banyak korban. Kita pemilu aja kemarin itu ada 800 lebih itu korban nyawa itu. Belum korban-korban yang lain termasuk korban perasaan, banyak sekali itu. Jadi kalau kita bilang inilah Islam gitu. Nah persoalan berikut adalah mereka memproduksi terus Islamofobia itu. Ajaran-ajaran Islam itu ditakut-takuti, termasuk Islam ditakut-takuti. Bahkan kalau kita bilang di Madinah itu semua dilindungi. Dan dalam catatan sejarah tidak ada itu umat selain Islam diperlakukan tidak adil. Diperlakukan adil semua. Dalam catatan sejarah ya tentu sangat banyak praktek-praktek itu. Termasuk kalau seandainya Anda baca sejarah, termasuk ketika Umar bin Khattab membebaskan Palestina ya waktu itu. Nah, itu kan pendeta Sophronius itu sudah membawa kunci gereja itu mau diserahkan kepada Khalifah Umar bin Khattab. Dan Umar bin Khattab kan tidak menerima. Dia bilang, tetap kita lindungi, beribadahlah sebagaimana biasa. Seperti biasa, kita bukan untuk menaklukkan, bukan untuk mengambil merampas, tidak. Justru kehadiran Islam itu menjadi rahmatan lil alamin, itu nampak ketika sistem Islam itu diterapkan. Jadi ketika ada khilafah itulah nampak Islam menjadi rahmatan lil alamin. Bagaimana gereja dilindungi. Kalau dulu tidak dilindungi mungkin udah habis itu Palestina itu kan. Kalau umat Islam itu barbar. Udah habis. Faktanya kan tidak. Dilindungi semua bangunan-bangunan dilindungi. Maka dalam Islam itu kan ajarannya dalam perang pun itu tidak boleh merusak pohon, tidak boleh merusak bangunan. Itu dalam adab Islam tuh. Perang pun dilarang, apalagi membunuh orang tidak berdosa. Wah, itu haram itu. Nah, inilah yang oleh Barat ajaran ini ditutup-tutupi kemuliaan Islam itu. Termasuk keagungan khilafah itu ditutup-tutupi. Nah, kita umat Islam mencoba untuk menjelaskan. Tetapi ya tadi sebagian umat Islam yang belum paham juga karena takut sebagian sudah mengidap Islamofobia, takut juga ketika mau ngomong
Apalagi kita mau ngomong tentang khilafah ditakut-takuti juga gitu oleh oleh umat Islam yang lain ataupun oleh orang yang sedang berkuasa gitu ya, oleh rejim dan seterusnya, itu menakut-nakuti, jangan ngomong itu gitu. Nah, gitu. Dan kalau ngomong nanti dia dituduh radikal, dituduh ekstremis gitu. Nah, dituduh radikalis gitu. Nah, itu yang terjadi itu. Termasuk dibilang good looking gitu tadi tuh. Good looking bisa menyebarkan paham radikal itu. Apanya yang radikal gitu kan gitu. Nah, itu karena Pak, memang orang yang tidak paham, narasinya dibuat terus-menerus dan diproduksi terus-menerus opini yang negatif itu terhadap Islam, terhadap khilafah, terhadap syariah, itu diproduksi terus. Jadi seolah-olah kalau khilafah, kalau syariah Islam itu membahayakan, menakutkan, mengancam persatuan. Padahal tidak pernah itu Islam itu mengancam persatuan. Justru kalau dengan khilafah itu kan kita ingin bersatu, itu menyatukan gitu. Menyatukan negeri-negeri yang ada gitu. Itu semangat khilafah itu semangat persatuan. Jadi kalau ditanyakan bagaimana umat yang non muslim terlindungi, darahnya dijaga sebagaimana darahnya kaum muslim, setara sebagai warga negara, dia setara sama, tidak boleh diganggu. Bahkan kata Nabi itu, kalau ada yang mengganggu kafir zimmi itu sama dengan mengganggu beliau gitu, kan gitu. Jadi apalagi mengganggu aja nggak boleh, apalagi menumpahkan darah, apalagi memusuhi, nggak boleh. Nah itulah keagungan Islam gitu. Nah ini yang berusaha mereka tutup-tutupi dan membuat ketakutan-ketakutan atau membuat yang lain mengidap Islamofobia. Begitu. Baik, penting sekali Bang Rocky hal ini disampaikan karena memang banyak ya saudara-saudari kita yang baik non muslim atau yang merasa minoritas itu sangat takut didiskriminalisasi gitu, seperti hal-hal yang disebutkan tadi gitu. Dan kemudian pertanyaannya, apakah memang kaum minoritas dan non muslim itu bisa mempunyai posisi birokrat ataupun pegawai negeri dalam negara khilafah itu? Ya, sejarah mencatat bagaimana pegawai-pegawai negeri, orang-orang yang profesional itu kan tidak semua muslim gitu. Jadi Islam itu dia menganggap semua yang profesional akan diberikan amanah. Orang bahkan di hadis itu kan jelaskan, apabila kamu tidak menyerahkan sesuatu kepada ahlinya, maka tunggu kehancurannya. Jadi segala sesuatu, kalau dia apapun agamanya, kalau dia memiliki keahlian tertentu, kalau level-level birokrat ya semua boleh. Yang tidak boleh itu memang menjadi penguasa, menjadi khalifah, ya itu tidak boleh. Karena kalau jadi khalifah kan dia harus menerapkan hukum Islam gitu. Ya kan nggak mungkin orang tidak Islam tapi menerapkan hukum Islam, kan nggak mungkin. Makanya syarat khalifah itu muslim. Nah itu saja yang mungkin mereka mengatakan diskriminasi bahwa kalau khalifah harus muslim. Ya harus karena dia ingin menerapkan hukum Islam. Bagaimana kalau orang yang tidak muslim terus ingin jadi khalifah? Syaratnya sederhana, rubah saja supaya dia tidak jadi syarat itu memenuhi dia, yaitu dengan jadi muslim saja. Justru syarat ini tidak diskriminatif dan bisa dipenuhi. Tapi kalau syarat misalnya seperti di Amerika bahwa presiden Amerika yang bisa menjadi presiden harus lahir di Amerika. Nah berarti saya yang tidak pernah lahir di sana, tidak mungkin peluang itu tertutupi dan bisa terpenuhi. Tapi kalau hanya syarat muslim itu kan bisa pindah saja sebentar dan sudah terpenuhi gitu. Nah itu yang saya bilang, justru Islam tidak diskriminasi karena itu mungkin dilakukan, dipenuhi gitu. Nanti kalau bikin syarat-syarat seperti tadi luar biasa. Ada dalam otonomi ini ada syarat misalnya ya, ada syarat di Papua itu untuk jadi gubernur itu kan harus OAP ya, orang asli Papua. Nah berarti yang bukan itu udah tertutup pintu itu gitu. Nah itu yang menurut saya tidak sama dengan Islam. Islam tidak begitu. Jadi kalau membuat syarat itu memang ya karena memang dipandu oleh wahyu dan syariah, ya tentu sesuai dengan naluri manusia ya, fitrahnya. Jadi bisa dipenuhi gitu. Nah itu saja. Kalau mau jadi birokrat dalam Islam, boleh. Bahkan tentara ya boleh. Bahkan kepala dinas, kalau ingin jadi kepala dinas, ahli perikanan dipilih jadi kepala dinas perikanan, ya boleh lah kan gitu. Ahli dalam konteks lalu lintas perhubungan ingin jadi kepala dinas perhubungan, ya boleh. Mana nggak boleh? Nah, makanya diserahkan kepada ahlinya. Nah ini yang membedakan ya kalau dalam konteks Islam. Jadi dalam sejarah panjang khilafah itu
tidak ada itu diskriminasi kalau kita lihat. Justru yang kita bisa merasakan sekarang itu dalam kehidupan negara sekuler saat ini, justru umat Islam mengalami diskriminasi yang luar biasa, baik umatnya maupun ajaran-ajaran Islam. Bayangkan, sekedar membawa simbol Islam yang bertuliskan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu dipersoalkan, coba bayangkan. Ini kan aneh gitu. Coba bayangkan di negara mayoritas Muslim gitu. Jadi ini justru terjadi diskriminasi. Ada orang berkumpul membuat ormas misalnya, ketika bernama FPI itu tidak boleh gitu. Padahal itu kan hak mereka untuk berkumpul berserikat. Semestinya yang dilarang ya yang tindakan yang memang melanggar aturan. Tapi yang tidak ya harusnya boleh. Ini kan karena tadi sudah di kepalanya itu sudah ada tercokor virus-virus Islamofobia. Nah itu yang membuat mereka begitu dengar istilah Islam ya langsung naik itu tensinya itu. Nah, jadi ini menurut saya virus ini harus dihindarkan. Jadi bukan hanya virus corona yang membahayakan negeri ini, tapi virus Islamofobia itu justru bisa merusak negeri ini, bahkan menjauhkan kita dari rahmat Allah. Dengan adanya Islamofobia, Islam peluang untuk diterapkan menjadi Islam rahmatan lil alamin yang bisa menjadikan rahmat bagi semesta alam ini jadi tertutup. Nah, disitulah yang menurut saya kita membuat peluang negeri ini dapat rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala tertutup. Yang muncul adalah virus, bencana, muncul lagi bencana lagi. Habis bencana banjir, longsor, habis longsor gunung meletus, habis gunung meletus kebakaran, habis itu entah bencana apa lagi. Dan itu kita tidak boleh sombong lah, mengatakan oh kita mampu atasi ini dengan membangun bendungan ini, dengan membangun waduk ini, dengan membangun itu. Kalau Allah kasih gempa sekali saja selesai semua kok itu. Betapa banyak itu bangunan yang kita sudah buat runtuh sekaligus. Itu menandakan apa? Negeri ini jauh dari rahmat, jauh dari barokah. Maka ini yang harus kita luruskan. Ketika Islam diterapkan itu sama dengan kita terjaga dari maksiat dan mendekatkan kita kepada barokah. Kita ingin negeri yang baldatun warobun ghafur gitu. Jadi yang diberkahi. Begitu. Baik Bang Rocky, kita sampai di segmen apa kata mereka. Ada sahabat netizen yang menanyakan, jika kalian mau khilafah ya sudah ke Suriah saja. Nah, apa pendapat Bang Rocky terkait pernyataan-pernyataan seperti itu, Bang Rocky? Ya, pernyataan seperti itu bisa diindikasikan pertama, dia tidak paham dengan khilafah. Kedua, tidak paham dengan Islam dan ajarannya. Ketiga, memang dia ada niat jahat itu. Masa mau mengusir-ngusir? Kan bisa dibicarakan gitu. Bisa dibicarakan, bisa diajak diskusi gitu. Apa yang khilafah yang mana yang jadi persoalan gitu. Saya pernah berdiskusi dengan teman-teman di Papua tentang khilafah. Dan sebenarnya saya jelaskan waktu itu, khilafah itu kan tidak beda jauh dengan hampir mirip, saya bilang, tidak beda jauh, bahkan hampir mirip dengan kepemimpinan negara Vatikan. Jadi kalau umat Katolik itu punya pemimpin global sedunia, nah, Islam itu sebenarnya saat ini tidak punya pemimpin global di dunia. Nah, kalau umat Katolik punya pemimpin global dunia namanya Paus, nah Islam itu sebenarnya punya namanya istilah khalifah itu. Tapi sampai sekarang nggak ada gitu. Jadi sebenarnya nggak ada yang takuti gitu. Tapi setidaknya umat Islam itu punya pemimpin secara skala internasional gitu. Dan punya negara secara internasional, secara sifatnya global. Itu sebenarnya kalau istilah khilafah. Dan kalau kita jelaskan sebenarnya tidak jadi masalah. Orang ini kan karena ketakutan-ketakutan dan dikasihkan, dicekoi kalau bahasa saya dengan virus Islamofobia tadi, sehingga begitu dengar kata khilafah pasti jelek, gitu. Dan berbahaya. Sehingga kalau mau khilafah pergi ke Suriah. Terus emang apakah begitu jawaban yang baik? Apakah memang Suriah itu menerapkan khilafah sehingga seperti itu? Kan tidak juga. Jadi ini ngomong yang asal ngomong kalau menurut saya. Tidak menggunakan data, bahkan mungkin tidak menggunakan nalar yang sehat, nalar yang waras. Jadi kalau ditanya, apakah memang Suriah itu memang menerapkan khilafah? Kan tidak. Justru tidak, itu kacau balau di sana. Kan gitu. Apakah Indonesia itu tidak menerapkan khilafah terus aman, damai? Tidak juga. Faktanya kita tidak menerapkan khilafah, Timur Timur lepas.
Pertanyaannya juga, apakah Timur Timur lepas itu karena diterapkan khilafah? Tidak. Apakah Indonesia ini ada permintaan Papua ingin merdeka itu karena diterapkan khilafah? Tidak. Apakah Pulau Sipadan, Ligitan itu diambil Malaysia itu karena gara-gara diterapkan khilafah? Tidak. Apakah teman-teman di Maluku ada yang masih punya afiliasi ke RMS itu karena ketidakpuasan karena memang ada khilafah? Tidak. Jadi kalau alasan bahwa nanti diancam Indonesia Timur akan berpisah gara-gara kalian pingin khilafah, faktanya tidak dengan khilafah, mereka sudah pingin pisah gitu. Jadi ini cara-cara berpikir yang menakut-nakuti gitu. Yang harusnya didudukkan supaya Islam itu betul-betul bisa menjadi rahmat, apa yang harus diterapkan supaya Allah itu bisa ridho dengan kehidupan kita apa. Jadi jangan langsung main ngusir-ngusir aja gitu. Nanti kalau dibalik gitu, kalau kalian ingin menerapkan hukum Allah, jangan tinggal di bumi Indonesia. Nah, nanti kalau Allah tanya, kalau kalian ingin tidak menerapkan hukum yang Allah ciptakan, kalian jangan tinggal di bumi Allah, bagaimana gitu. Jadi ini cara-cara berpikir yang menurut saya tidak rasional, tidak bijak. Maka baik dilakukan dialog, diskusi dengan baik-baik. Jadi jangan memproduksi narasi-narasi yang menimbulkan kebencian, menimbulkan ketakutan terhadap Islam dan ajarannya. Bang Rocky, kita ketahui bahwa ada hadis riwayat Abu Dawud yang menyatakan bahwa sesungguhnya Allah mengutus untuk umat ini pada setiap akhir 100 tahun orang yang memperbaharui untuk umat agama mereka. Artinya ada pembaharu setiap 100 tahun sekali. Apa pandangan Bang Rocky terkait hal ini? Ya, kalau siklus perubahan manusia itu kan dalam konteks dunia ini keniscayaan bahwa pasti ada siklus perubahan terjadi. Jadi kalau pandangan orang yang mengatakan sesuatu itu harga mati, itu justru tidak alamiah. Jadi kalau ada perubahan tadi dibilang hadis 100 tahun, itu kita yakin itu akan ada perubahan setiap 100 tahun dalam konteks untuk perbaharuan apapun itu terjadi kualitasnya. Ya kita yakini itu. Ya mudah-mudahan dalam konteks 100 tahun itu, kalau sekarang kita ingat bahwa runtuhnya khilafah sudah 100 tahun, mudah-mudahan dalam konteks 100 tahun ini ya berarti akan ada pergantian baru atau pembaharuan kembali. Bisa jadi tegak kembali, ya mudah-mudahan itu bagian dari takdir yang Allah berikan. Tetapi kita bukan itunya yang kita ingin sampaikan, tetapi justru kita bagaimana mungkin harus menyiapkannya, gitu. Menyiapkan diri, memantaskan diri untuk menerima pertolongan Allah. Ketegak dan tidaknya khilafah itu bagian dari skenario Allah. Dan tentu yang kita lakukan adalah apa yang perlu ditanyakan, apa ikhtiar kita, usaha kita, dan apakah kita mempersiapkan diri atau tidak. Di situ letak krusialnya. Jadi tugas utama kita adalah ya berdakwah saja, mempersiapkan diri saja. Kalaupun khilafah itu kembali tegak kembali dalam konteks ada perbaruan 100 tahun kemudian, yaitu kita sudah siap untuk menerimanya dan sudah paham gitu. Jangan sampai Nasrullah datang, pertolongan Allah datang, tapi kita tidak memahaminya. Dan kita menjadi umat yang terasing gitu. Nah, konteks itulah yang kita ambil bahwa saat ini kita dalam konteks terus berdakwah, menyampaikan gagasan-gagasan Islam, ajaran-ajaran Islam, supaya orang tidak fobia, tidak takut terhadap ajaran Islam itu sendiri. Dan akhirnya ketika khilafah tegak misalnya, tidak banyak lagi orang yang merasa asing, karena sudah paham. Bagaimana supaya Islamofobia ini tidak terus-menerus menjangkiti umat? Kemudian untuk menumbuhkan optimisme umat Islam terkait ajaran Islam sendiri, terkait syariat Islam itu harus bagaimana, Bung Rocky? Ya, kalau kita ingin menjelaskan Islam, tentu kita mengikuti cara yang terbaik yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, yang telah berhasil mendirikan negara Madinah, yang kemudian diwariskan kepada Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, dan seterusnya. Jadi Khalifah itu adalah warisan Rasulullah, gitu. Dan itu negara yang dalam catatan peradaban dunia sangat beradab. Gitu. Dan tentu kita harus menjelaskan bahwa selama ini terjadinya ketakutan-ketakutan itu hanya salah paham. Oleh karenanya untuk bisa memahaminya harus ada dialog, harus ada penjelasan, harus bahasanya kalau memang mau serius mempelajari supaya tidak terjadi salah paham, ya ngaji dengan baik, jangan asal tuding, jangan asal menebar kebencian terhadap ajaran Islam, jangan juga menebarkan hoak
yang tidak gitu. Mengatakan kalau khilafah nanti bisa bubar Indonesia, mengancam NKRI, itu tidak tepat itu. Itu pernyataan yang tidak berdasarkan data, tidak berdasarkan fakta. Itu tadi dibilang prasangka itu. Diawali dari prasangka dan dugaan. Oleh karenanya kita tentu harus melakukan aktivitas dakwah sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah. Dengan cara apa? Dengan dakwah dengan cara yang terbaik. Kalau diperintahkan kan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Artinya memang kita berdakwah menyampaikan yang benar, yang baik gitu. Dengan bahasa-bahasa yang kita pilih baik juga. Tidak juga kita mengumpat, mencaci maki, tidak. Kita menyampaikan yang baik-baik. Orang saya ngomong begini saja masih dibilang benci gitu kan, enggak juga. Kita menyampaikan yang baik. Justru kita menyampaikan ini karena sayang kepada para pejabat, sayang kepada umat ini, sayang kepada masyarakat yang ada di negeri ini, supaya kita ini tidak semakin jauh dari dan menyimpang dari yang diinginkan oleh Allah SWT sebagai sang pencipta negeri ini, yang memberikan kekayaan alam begitu banyak. Ya, oleh karenanya tahapan yang bisa kita lakukan adalah mencontoh Rasul, yaitu dengan dakwah dengan dakwah yang sangat bilhal, bilhaq, dan juga hasan, ya, dengan bahasa-bahasa yang baik dan menyampaikan dengan contoh-contoh yang baik. Nah, memang resikonya akan dimusuhi oleh orang-orang yang tidak suka. Nah, itu sunatullah. Nabi juga dulu dimusuhi gitu, dan bahkan sampai harus hijrah. Nah, kalau kita akhirnya dimusuhi oleh siapapun, ya itu harus sabar. Tapi kita tidak boleh juga melakukan tindakan kekerasan. Sabar saja, insya Allah pertolongan Allah akan datang. Dakwah harus jalan terus. Yang penting kebenaran harus disampaikan secara benar. Jangan sampai kebenaran disembunyikan. Justru kalau menyembunyikan kebenaran itu tanda tidak sayang dengan negeri ini, tidak sayang dengan penduduk-penduduk negeri ini, tidak sayang dengan saudara-saudara kita. Sampaikan kebenaran yang ada supaya mereka bisa memahaminya. Kalau yang masih belum paham bisa bertanya kembali dan berdiskusi kembali. Intinya kita harus membangun dialog dan diskusi semakin banyak, semakin memahamkan banyak orang, sehingga kita bisa mengikis orang-orang yang memproduksi narasi-narasi Islamofobia, narasi ketakutan terhadap Islam, itu kita bisa kurangi. Dan mudah-mudahan nanti umat yang cerdas, yang bisa memahami, tidak akan termakan provokasi untuk membenci Islam, memusuhi Islam, dan takut terhadap ajaran-ajaran Islam, terhadap juga umat-umat Islam lainnya. Demikian, mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran, Bang Rocky Al-Maroki. Sahabat Wahyu, kita mempunyai harapan yang sama sebagai seorang muslim. Kita menginginkan persatuan umat Islam, menginginkan kebangkitan Islam, agar Islam dapat ditegakkan secara sempurna. Sahabat Wahyu semuanya, terima kasih saya ucapkan, dan jazakallah khairan katsiran kepada semuanya. Apabila ada salah kata dari saya minta maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Sampai berjumpa di Bincang Bersama Sahabat Wahyu episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.